dia kan kalau bohong. Datang ke Nabi Musa, manusia kita sahabat. Apa kata Nabi Musa? Oh jangan saya. Kenapa? Saya pernah menggambar orang yang mati. Gak berani saya. Pernah gambar orang sampai mati. Kita kan. No, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Datang ke Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Wah, saya nggak bisa. Selama ini saya pernah bohong 3 kali saya bohong. Padahal bohong itu bukan bohong buat kejelekan, bukan. Bohong pertama ketika menghancurin berhala tuh, berhala dia bilang nggak tahu. Tanya aja patung yang paling gede, itu kan salah satu itu. Jadi kebohongannya bukan kebohong buat jelek, bukan. Tapi udah 3 kali bohong, Nabi Ibrahim nggak berani lagi, nggak mau masih salah. Dia hina, merasa dirinya nggak pantas. No, pada bisa gitu, yang nggak punya bapak, gitu kan? Datang Nabi Isa, nggak kasar apa? Ini ada umat nganggap aku jadi Tuhan, aku malu saya mau. Saya ngajarin benar-benar supaya pada sembahyang, dia malah nyembah saya, malu saya. Maka datang kepada Muhammad. Dan kebetulan memang Nabi Muhammad belum pakai doa yang mustajab. Menjadi kemana-mana coba, jadi mumpung sekali. Jadi intinya Nabi Nuh itu diceritakan bahwa memang tidak ada lagi selain sampai semua binatang kan masuk situ semua tuh. Kuda, kebo, kambing, sapi, macam-macam dah. Kada, biawak, komodo semua masuk. Nah dari itu nanti akan berkembang biak sampai sekarang. Baik ya. Ya, Pak. Kondisionalnya lebih mendukung saya untuk sholat daripada ketika saya di rumah. Apakah tidak hal kayak gitu termasuk kepada dia? Karena saya terus terang saya dari dulu itu memang lebih senang sholat karena kondisi itu lebih mendukung dari segi kekhususan mungkin lebih enak di rumah sholat daripada di rumah. Apakah dengan kondisi itu salah satu wujud dari dia? Baik. Pertama yang kita pahami, sholat itu adalah ibadah yang lebih tenang. Sholat adalah ibadah yang lebih tenang. Makanya ketika kita merasa resah, gelisah ketika belum sholat, itu nikmat. Itu kenikmatan yang masalah. Namun ketika kita belum sholat, bahkan nggak sholat, hati kita biasa-biasa saja, ajab. Sekali lagi, ketika kita resah karena belum sembahyang, belum sholat, berarti itu nikmat dari Allah bahwa iman kita masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita belum sholat, bahkan tidak sholat, hati tenang-tenang saja, berarti itu sudah istidrak, itu sudah ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat membawa tenang. Yang kedua, kenapa di masjid lebih tenang kita sholat? Karena di dalamnya hanya ada amal-amal yang membawa ketenangan. Karena di masjid adanya amal-amal yang bikin tenang. Makanya suasana hati itu beda ketika masuk ke musola, masuk ke masjid dengan di rumah. Dengan di rumah. Sama rumah pun ketika banyak diisi oleh amal-amal yang tertentu
menimbulkan ketenangan. Tapi rumah yang tidak pernah dibaca itu akan menimbulkan kegelisahan. Katanya ahli kita nih, gelisah apa enggak? Di masjid, kalau kata orang kampung bilang setrum-nya beda Pak sama di rumah. Di masjid, maka girohnya juga beda. Nah, yang saya maksudkan tadi itu adalah sholat di masjid dia semangat karena ada orang. Kalau di rumah malas-malasan karena nggak ada orang, berarti dia sholatnya cuma pengen dilihat. Ini terlepas dari pasal bapak tadi ya, ini saya masih itu. Nah, kapankah waktu terbaik kita dekat sama Allah? Kan ini sebenarnya itu yang perlu kita pahami. Walaupun dia di masjid, belum tentu juga Pak. Waktu terbaik kita ibadah kepada Allah dan diterimanya lebih cepat pada saat kapan? Pada saat dia diambil kenikmatannya pertama. Itu jauh lebih nikmat. Contoh, makanya dikatakan bahwa orang yang terzolimi doanya dikabulkan. Kenapa? Ketika sedang zolim, ketika sedang dizolimi, dia akan merasa dekat kepada Allah. Itu karena ada bentuk sayangnya Allah kepada kita. Allah ambil tuh yang bikin kita lupa pada Allah. Lu mana minta mobil, gua kasih mobil main lu aja sembahyang kata gua ambil mobilnya, colok orang. Begitu dicolok nangis nggak? Nangis, dekat sama betul. Mana kerja nganggur, besok kerja lupa, besok dipecat. Nah, ketika dipecat sedih nggak dia? Sedih, nangis, dekat lagi sama Allah. Nah, pada saat susah itulah dia dekat kepada Allah. Cuman ada orang yang dekat kepada Allah, dia butuh kepada Allah walaupun tidak dalam susah. Ada orang bersyukur. Ada orang dibikin susah dulu, baru dekat sama Allah. Tapi ada orang nggak dibikin susah tetap dekat sama Allah. Ada, walaupun dia orangnya kaya, dua amal tetap, baca Quran tetap, sedekah tetap. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berubah kehidupan dia ibadah walaupun dalam kondisi senang. Nah, ada orang-orang kembali lagi yang ketika Allah kasih senang, kasih mainan lupa. Makanya diambil sama Allah supaya dekat lagi. Nah, ketika dia diambil mobilnya, entah hilang entah apa, dia doa pada Allah, nangis, itu dia lagi dekat-dekatnya sama Allah. Kembali ke masalah yang tadi, kalau kita merasa yang paling enak kapan? Nah, tengah malam. Tengah malam. Waktu itu adalah waktu yang paling enak. Karena apa? Ibarat Pak, kalau tengah malam itu jalan tol sepi nggak? Jalannya sepi nggak? Sepi nggak jalan? Mau ngebut juga enak, mau apa juga enak. Sama ketika malam itu jarang orang yang doa. Kata Allah, malam ini gua kasih beli 1 juta. Pagi 1 juta, siang 1 juta, malam 1 juta. Kalau pagi 1 juta dikasih, yang ambil berapa? 10 orang. Kalau siang, yang ambil berapa? 30 orang, udah pada bangun semua, pada doa semua. Nah kalau malam, ini 1 juta, yang bangun berapa? 2 orang, nah itu yang dapat. Makanya tengah malam ini waktu yang terbaik buat kita dekat sama Allah, karena saat itulah Allah pagi banget. Nggak ada yang buat sama ketika jalannya, ketika sepi kita enak jalan tuh. Coba pagi-pagi, siang kan macet, terlalu banyak orang yang berdoa. Nah, kembali ke yang tadi, masalah masjid jadi ukuran keimanan. Betul, Allah sendiri yang ngomong, innal ladzina amanu ya'muruna masajidallah. Orang-orang beriman itu senantiasa memakmurkan. Jadi orang yang sering ke masjid itu adalah tanda-tanda yang Allah perlihatkan, karena dia senantiasa ke masjid berdasarkan keimanan.